Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 04 SAKM 02 Dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang investasi pasar modal yaitu obligasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Dita Ziatarini. Saya Aziza Nur Arafah. Saya Dian Dewi Anjani. Simak video ini. Investasi obligasi di pasar modal bisa menjadi pilihan untuk kamu yang ingin mendapatkan keuntungan lebih stabil, tetapi tidak ingin mengambil resiko yang terlalu tinggi. Contohnya seperti main saham. Jadi sebenarnya obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, dan juga lembaga untuk cari pendanaan. Jadi kalau misalnya kamu beli obligasi, itu artinya kamu meminjamkan uang kamu kepada perusahaan tersebut. Sebagai gantinya, kamu akan mendapatkan bunga atau yang biasanya disebut dengan kupon yang nantinya akan dibayarkan setiap bulan atau periode tertentu sampai nanti obligasi kamu jatuh tempo. Dan ketika obligasi kamu jatuh tempo, penerbit akan mengembalikan uang pokok kamu tadi. Jadi selain kamu mendapatkan bunga, modal awal kamu juga disimpan dengan aman. Cocok banget buat kamu yang pengen investasi. Di pasar modal, obligasi diperdagangkan sehingga memungkinkan untuk investor menjual atau membeli obligasi sebelum jatuh tempo. Nilai obligasi juga tergantung dari beberapa faktor seperti tingkat suku bunga, peringkat kredit penerbit, dan kondisi ekonomi. Misalnya, ketika tingkat suku bunga sedang naik, maka harga obligasi cenderung turun karena kupon yang ditawarkan menjadi tidak menarik. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka harga obligasi yang ditawarkan bisa meningkat. Nah, untuk selanjutnya ada efek dan mekanisme obligasi. Apa sih efek obligasi itu? Efek obligasi itu adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar modal, mewakili klaim atas pembayaran bunga berkala dan pengembalian pokok pada waktu tertentu. Efek obligasi diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga untuk memperoleh dana. Nah, beberapa efek dari investasi obligasi itu yaitu yang pertama, pendapatan tetap. Investor menerima bunga atau kupon berkala berdasarkan persentase nilai nominal obligasi. Yang kedua, ada capital gain atau loss. Investor dapat memperoleh keuntungan atau kerugian jika menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, ada diversifikasi resiko. Obligasi mengurangi volatilitas dalam portofolio investasi. Nah, yang terakhir ada peringkat kredit. Peringkat kredit mempengaruhi tingkat bunga dan harga obligasi. Nah, selanjutnya ada mekanisme obligasi. Yang pertama, penerbitan obligasi. Penerbit menawarkan obligasi untuk memperoleh dana dengan harga ditentukan berdasarkan nominal dan suku bunga pasar. Yang kedua, selanjutnya yaitu struktur pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang berperan penting dalam peraturannya, yaitu yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan pasar modal di Indonesia, dan OJK bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan investor. Yang kedua yaitu Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah tempat transaksi jual beli saham dan instrumen pasar modal lainnya. Bursa Efek Indonesia menyediakan fasilitas bagi emiten untuk mencatatkan saham atau obligasinya di pasar. Yang ketiga yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan surat berharga seperti saham atau obligasi untuk memperoleh dana dari publik. Emiten dapat berupa perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat yaitu perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas adalah lembaga yang bertugas sebagai perantara dalam transaksi jual beli efek di pasar modal. Mereka juga menyediakan layanan bagi investor seperti riset pasar dan konsultasi. Yang kelima yaitu investor. Investor adalah individu atau lembaga yang membeli surat berharga dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investor dapat berupa individu, perusahaan, atau institusi keuangan. Selanjutnya yaitu acuan kepemilikan sekuritas. Yang pertama, pengertian sekuritas. Sekuritas adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Kepemilikan sekuritas merujuk pada hak kepemilikan atau klaim terhadap suatu sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal.
Yang kedua, acuan kepemilikan sekuritas. Acuan kepemilikan sekuritas di pasar modal Indonesia diatur oleh beberapa peraturan dan lembaga yang memastikan kepemilikan sekuritas tercatat dengan benar dan sah. Acuan ini mencakup aturan hukum, lembaga yang terlibat, dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan transparansi dan melindungi hak investor. Untuk selanjutnya ada lembaga yang mengatur acuan kepemilikan sekuritas. Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu lembaga yang mengatur dan mengawasi pasar modal di Indonesia. Beberapa regulasi yang mengatur kepemilikan sekuritas antara lain: yang pertama, Peraturan OJK Nomor 6 POJK 04/2019 tentang kepemilikan efek dan laporan kepemilikan yang mewajibkan pelaporan kepemilikan sekuritas yang dimiliki oleh pihak tertentu, terutama yang memiliki kepemilikan signifikan di atas 5%. Yang kedua, Peraturan OJK Nomor 32 POJK 04/2014 tentang transparansi informasi perusahaan terbuka yang mengatur kewajiban emiten untuk mengungkapkan informasi terkait kepemilikan saham, perubahan kepemilikan, dan pemegang saham pengendali. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia sebagai tempat perdagangan sekuritas memastikan bahwa setiap transaksi sekuritas yang dilakukan tercatat dan dilaporkan dengan jelas. Yang ketiga ada Central Depository and Clearing House atau KSA. KSA bertanggung jawab untuk mencatatkan dan menyimpan sekuritas dalam bentuk elektronik di Indonesia. Yang terakhir, peraturan lain yang relevan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan dasar hukum pasar modal di Indonesia yang mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap transaksi pasar modal serta perlindungan bagi investor. Peraturan Bapepam LK merupakan peraturan yang lebih rinci terkait pelaporan kepemilikan sekuritas, penyelenggaraan perdagangan, dan perlindungan investor. Setelah dijelaskan materi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Pemegang obligasi juga berhak menerima pembayaran kupon secara periodik, baik itu secara bulan ataupun periode tertentu. Obligasi memiliki tingkat resiko yang lebih rendah daripada investasi lain, namun tetap bergantung pada kemampuan penerbit untuk membayar utang. Obligasi bisa diperdagangkan di pasar sekunder, memberikan likuiditas bagi investor. Keuntungan obligasi adalah pendapatan tetap yang relatif stabil, namun resikonya termasuk resiko kredit dan suku bunga. Obligasi merupakan instrumen yang penting dalam pasar modal untuk diversifikasi portofolio investasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang investasi obligasi di pasar modal. Semoga penjelasan kami bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang pengetahuan investasi obligasi di pasar modal. Terima kasih.